kami dari kelompok 4 dengan saya Maria Amelia Karmita Moong dengan NIM 2301060014. Saya Asri Tersia Mantolas dengan NIM 2301060015. Saya Irci Selidra Mau dengan NIM 2301060016. Dan saya Edwina Gasugem dengan NIM 2301060017. Di sini kami akan melakukan praktikum sederhana mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan! Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama yaitu luas permukaan. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah alatnya yang pertama 3 buah cup dengan ukuran yang sama dan stopwatch. Kemudian ada bahan yang kita butuhkan yaitu ada tablet vitamin C, lalu ada air. Prosedur yang pertama yaitu siapkan 3 buah cup dengan ukuran yang sama, kemudian dituangkan air ke dalam 3 buah cup tersebut dengan volume yang sama. Kemudian siapkan 3 buah ukuran vitamin C yang berbeda-beda. Nah, di sini ada utuh, bongkahan, dan serbuk. Kemudian yang pertama, masukkan tablet vitamin C yang utuh ke dalam cup yang sudah berisi dengan air. Lalu nyalakan stopwatch untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan agar vitamin C yang utuh tersebut dapat larut di dalam air. Berikutnya, sambil menunggu waktu agar tablet vitamin C yang utuh dapat larut, kita langsung ke tahap berikutnya yaitu masukkan tablet vitamin C dalam bentuk bongkahan ke dalam cup yang sudah berisi air. Kemudian nyalakan stopwatch untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan agar tablet vitamin C yang bongkahan dapat larut dalam air. Kemudian langkah yang berikutnya adalah masukkan tablet vitamin C yang sudah dalam bentuk serbuk ke dalam cup yang sudah berisi dalam air. Lakukan hal yang sama yaitu nantinya dinyalakan stopwatch untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan agar serbuk vitamin C dapat larut dalam air. Langkah selanjutnya adalah catat hasil yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan untuk dapat melarutkan ketiga bentuk tablet yang dilarutkan dalam air. Jadi didapatkan hasil bahwa tablet yang dalam bentuk utuh dia membutuhkan waktu 14 menit 21 detik, lalu tablet yang dalam bentuk bongkahan dia membutuhkan waktu 11 menit 1 detik, dan tablet yang dalam bentuk serbuk dia membutuhkan waktu 3 menit 48 detik. Jadi kesimpulannya, dari ketiga jenis tablet yang sudah dilarutkan dalam air, yang dalam bentuk utuh dia membutuhkan waktu larut dalam air yaitu 14 menit 21 detik, kemudian yang dalam bentuk bongkahan dia membutuhkan waktu 11 menit 1 detik, kemudian yang dalam bentuk serbuk dia membutuhkan waktu 3 menit 48 detik. Jadi kesimpulannya bahwa yang dalam bentuk serbuk dia lebih cepat larut dalam air. Sehingga semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan karena semakin luas permukaan bidang sentuh akan membuat semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan antar molekul bereaksi sehingga laju reaksi semakin cepat. Percobaan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada suhu. Nah, di sini alat yang kami gunakan yaitu 3 buah cup, sendok, stopwatch. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu air biasa, air dingin, dan air panas. Selanjutnya gula. Pada prosedur kerja yang kami lakukan yaitu menyiapkan air pada cup dengan volume yang sama, air biasa, air dingin, dan air panas. Selanjutnya masukkan gula 1 sendok ke dalam air biasa. Air dingin
dan air panas. Kemudian diaduk hingga merata. Kemudian nyalakan stopwatch untuk menghitung waktu beberapa gula tersebut akan larut pada suhu yang berbeda pada air biasa, air dingin, dan air panas. Kesimpulan yang kami ambil yaitu jika suhu dinaikkan maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Jadi ketika suhu dinaikkan maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetikanya lebih besar. Energi kinetika yang besar akan mempercepat terjadinya tumbukan. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka tumbukan efektif semakin seiring terjadi. Faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi. Di sini alat yang kami gunakan ada 2 buah botol kosong, ada 2 buah balon, dan ada sendok. Nah, bahan yang kami gunakan ada cuka, soda kue, dan juga air. Maka kerja pertama yang dilakukan yaitu masukkan cuka ke dalam botol, di mana botol pertama lebih banyak dibandingkan dengan botol kedua. Selanjutnya, tuangkan air ke dalam botol kedua sampai sebanding dengan botol pertama. Selanjutnya, masukkan soda kue ke dalam balon. Kemudian balon kedua juga diisi dengan soda. Langkah selanjutnya kita pasang balon di mulut botol dan jangan biarkan soda masuk. Selanjutnya kita masukkan soda kue secara bersamaan. Berdasarkan hasilnya bisa dilihat bahwa pada botol pertama menghasilkan balon yang lebih besar mengembang. Jadi kami menyimpulkan bahwa besar kecilnya balon yang mengembang bergantung pada besar kecilnya takaran cuka. Semakin banyak takaran cukanya, maka semakin besar balon yang mengembang. Nah, campuran cuka dengan soda kue ini dapat menghasilkan reaksi, yaitu asam asetat aquos bereaksi dengan natrium bikarbonat aquos, menghasilkan natrium asetat aquos dan karbon dioksida gas dan juga airnya liquid. Faktor yang keempat yang mempengaruhi laju reaksi yaitu katalis. Alatnya 3 buah peniti, 3 gelas plastik, sendok 2 buah, dan stopwatch. Bahan pemutih pakaian dan asam cuka. Ini langkah kerjanya. Yang pertama, berikan label pada gelas plastik dengan menggunakan angka 1, 2, dan 3. Kedua, masukkan Baiklin sebanyak 50 ml atau setara dengan 3,5 sendok makan ke gelas 1 dan gelas 2.
Berikut masukkan 50 ml cuka atau setara dengan 3,5 sendok makan ke gelas 2 dan 3. Yang berikut, aduk campuran larutan cuka dan bakelin pada gelas 2 menggunakan sendok. Kemudian, masukkan 1 peniti ke masing-masing gelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, nyalakan stopwatch dan amati selama 1 jam. Maka kami menyimpulkan reaksi yang berlangsung paling cepat adalah campuran larutan cuka dan pemutih, karena pemutih mengandung natrium hipoklorit sehingga ia berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi korosif oleh larutan asam cuka. Jadi itulah praktikum sederhana yang kami lakukan dalam menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama dari luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan yang terakhir adalah katalis. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, Comment, share, Dan subscribe. dadah!